Selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yenilin Abigail Simbolon. Saya dari Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai administrasi penyuluhan pertanian. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Definisi. Administrasi penyuluhan pertanian merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dengan tujuan mencapai sasaran penyuluhan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya mencakup kegiatan ketatapusahaan atau pengelolaan surat menyurat, melainkan juga meliputi semua aspek manajemen yang mendukung tercapainya tujuan penyuluhan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga pengawasan. Sistem ini sangat penting untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyuluhan berjalan secara terstruktur, terkoordinasi dengan baik dan efisien sehingga tujuan pemberdayaan petani dapat tercapai secara optimal. Menurut Supanggo 2007, administrasi penyuluhan juga melibatkan hubungan antar lembaga yang terkait dalam upaya mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada unsur administrasi penyuluhan, yaitu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, personalia, yaitu pengelolaan tenaga penyuluh dan staf pendukung yang melaksanakan program penyuluhan. Yang kedua, perlengkapan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan agar berjalan lancar. Yang ketiga ada keuangan, pengolahan anggaran dan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan penyuluhan. Yang keempat ada pelaporan, dokumentasi proses dan hasil kegiatan penyuluhan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Yang kelima ada evaluasi, yaitu penilaian terhadap kinerja penyuluh dan efektivitas program penyuluhan untuk perbaikan ke depannya. Yang keenam ada hubungan lembaga, yaitu koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan dengan petani untuk mendukung penyuluhan. Selanjutnya ada fungsi administrasi penyuluhan, yaitu yang pertama perencanaan, menyusun program dan strategi penyuluhan untuk mencapai tujuan yang efektif. Jadi rencana tersebut sangat dipikirkan matang-matang dan juga sangat terstruktur. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian, yaitu mengatur dan menempatkan sumber daya manusia dan fasilitas sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu menjalankan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi, yaitu memantau pelaksanaan dan menilai hasil kegiatan sebagai dasar perbaikan berikutnya. Selanjutnya ada koordinasi, yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama antar penyuluh, petani, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya ada sistem pelaporan, terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama itu ada dokumentasi kegiatan. Jadi semua aktivitas penyuluhan ini dicatat secara sistematis sebagai bukti pelaksanaan dalam bentuk digital. Selanjutnya ada monitoring progress, yaitu pelaporan membantu memantau kemajuan dan pelaksanaan program penyuluhan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja, yaitu data pelaporan yang digunakan untuk meminta efektivitas kegiatan dan kinerja penyuluh. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu informasi dari laporan yang menjadi dasar perbaikan program dan perencanaan sebelumnya. Selanjutnya ada penggunaan sistem informasi, yaitu teknologi informasi seperti simultan yang digunakan untuk mengelola data pelaporan secara digital dan akurat. Selanjutnya ada evaluasi dalam administrasi penyuluhan,
Melalui evaluasi, kinerja penyuluh dan dampak program terhadap peningkatan kemampuan serta kesejahteraan petani dapat diketahui secara objektif. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pihak penyelenggara dalam mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian strategi penyuluhan di masa mendatang. Evaluasi yang sistematik dan berkesinambungan juga membantu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan telah mencapai hasil optimal dan tujuan penyuluhan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, administrasi penyuluhan harus didukung dengan data-data yang akurat dan metode pengukuran yang tepat, agar rekomendasi yang diberikan dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan penyuluhan pertanian. Selanjutnya, peran penyuluh dalam administrasi penyuluhan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan, yaitu penyuluh bertanggung jawab menjalankan aktivitas penyuluhan sesuai program yang sudah direncanakan. Selanjutnya ada pengolahan administrasi, yaitu meliputi pencatatan dan pelaporan kegiatan sebagai bagian dari sistem administrasi. Selanjutnya, komunikasi dengan petani. Ini merupakan jembatan penghubung antara pemerintah, petani, dan pemangku-pemangku lainnya untuk penyuluhan yang efektif. Selanjutnya, pendampingan petani. Dengan membimbing petani dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan keterampilan-keterampilan mereka. Yang terakhir, penilaian kinerja. Penyuluh dievaluasi berdasarkan kemampuan dan kepuasan petani terhadap layanan yang sudah diberikan oleh penyuluh. Selanjutnya ada implementasi administrasi penyuluhan pertanian. Nah, ini merupakan salah satu contoh administrasi penyuluhan pertanian, yaitu pendampingan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Penyuluh membantu kelompok tani merencanakan kebutuhan sarana produksi secara detail untuk 1 tahun termasuk benih, pupuk, dan biaya, sehingga program penyuluhan sesuai kebutuhan nyata lapangan dan tersusun dengan baik sebelum musim tanam. Pendampingan RDKK meningkatkan efektivitas penyuluhan serta pengolahan kelompok tani secara mandiri dan terstruktur. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah administrasi penyuluhan pertanian merupakan sistem pengolahan yang komprehensif dan terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, serta evaluasi guna memastikan bahwa program penyuluhan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pendanaan yang memadai. Sistem ini merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, di mana kesatuan pola pikir, tindakan, dan tujuan bersama menjadi kunci dalam pencapaian keberhasilan program penyuluhan yang memberdayakan petani secara berkelanjutan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam materi saya. Sekian hasil presentasi saya, semoga dapat dipahami. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.